harus bisa meningkatkan kesadaran perempuan bahwa perempuan itu punya hak untuk nyaman di dalam rumahnya sendiri gitu. Cak, apa kabar nih? Udah lama nggak pernah nongol lagi di entertain. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau dibilang udah lama nggak muncul sih, baru 2 hari yang lalu syuting. Tapi emang syutingnya yang harusnya tadinya seminggu sekali aku syuting, jadi bisa 2 bulan sekali. Yang ini emang udah 3 bulan sekali nggak pulang ke Jakarta. Jadi ya udah, baru bisa syutingnya kemarin gitu. Tapi ya tetap pengennya sih tetap selalu ada dalam dunia entertainment, karena apapun aku ngerasa aku besar di situ. Udah dari dulu juga hidup dalam dunia entertainment yang menurut aku juga bisa mengajarkan aku banyak hal gitu yang nggak bisa aku dapetin di tempat lain. Jadi ya tidak aku tinggalkan lah. Suami sendiri emang nggak melarang untuk kamu ikut entertain juga? Suami sih bahasanya dia nggak pernah ngelarang, kapanpun aku mau syuting boleh silahkan, tapi anaknya harus dibawa terus. Jadi kayaknya kayak nggak mungkin aja kan anaknya seminggu sekali ke Jakarta, aku cuma 2 hari 3 hari balik lagi, kan nggak mungkin gitu loh. Jadi dia secara verbal sih bilangnya boleh kok syuting aja, pergi aja gitu, tapi anaknya dibawa. Nah kan kalau bawa anak nggak mungkin nggak bawa misalkan mbak atau supir atau apa. Kalau aku sendiri sih aku nggak masalah mau naik gokar, mau naik grab, mau naik taksi kemana-mana, tinggal telepon, aku nggak masalah gitu, gampang lah. Kalau aku naik pesawat tinggal nyampe kemana-mana tuh gampang lah. Tapi kalau bawa anak kan nggak bisa gitu, bawa mobil sendiri, bawa supir, bawa mbak, jadi kan wah gitu, wah repot lah gitu. Jadi kan nggak kayak kalau seminggu sekali, karena aku pernah ngelakuin itu seminggu sekali tetap pulang pergi, akunya kecapean akhirnya, jadi kayak nggak usah. Tapi lu sendiri kan bisa, kalau bupati kan ada ajudan yang mengantar lu, lebih profek bener malu gitu. Kalau sendiri santai apa enggak sih? Aku santai, karena aku sebenarnya tipikalnya nggak suka yang terlalu kayak diikut-ikutin gimana tuh, enggak. Jadi emang dari dulu nggak tahu ya, aku ya begini aja, maksudnya biasa aja sih, nggak yang harus ada pengawalan gimana, enggak lah. Emang nggak suka kamu ya? Bukan nggak suka sih, tergantung kebutuhan aja gitu. Kalau misalkan emang teman-teman mungkin waktu itu pernah ada di lokasi syuting, kok lo nggak ada yang berubah sih gitu, kok lo nggak ada yang ngawal. So aku bilang mau ngapain di lokasi syuting, kan insya Allah aman-aman aja, semua juga teman-teman semua, kru semua teman-teman semua gitu, mau ngapain gitu. Nggak akan ada juga kan yang di lokasi syuting ngerubutin aku gitu kan, enggak juga gitu. Jadi kan udah pada kenal aku dari aku kecil, jadi kayak udah pada biasa aja kan, ketemu aku juga udah biasa aja. Jadi kayak ngapain harus dijoga-jogain gimana tuh, ngapain, kecuali emang acara yang besar, acara yang emang rame banget, ada kerumunan, itu buat keamanan oke lah gitu. Tapi kalau buat kegiatan-kegiatan ini sih aku enggak ya, aku emang begini gitu. Menjadi ibu muda seperti apa sih rasanya? Anak pejabat pula kan? Challenging karena jangan sampai aku kayak gini deh. Aku di daerah itu kan berusaha mensosialisasikan tentang gimana caranya bisa memberikan makanan dengan gizi seimbang buat anak-anak. Aku sibuk mulu ke desa-desa kemana-mana, tiba-tiba ternyata anakku berat badannya kurang 600 gram. Itu aku rasa sedih banget, kayak aku ngurusin anak orang tapi anakku sendiri, walaupun aku dititipin sama mbak gitu di rumah gitu, ada sus gitu kan, tapi kan tetap apapun yang namanya orang lain pasti handle anaknya tuh pasti beda gitu. Yang mereka bilang udah makan, tapi makannya kan porsinya apakah ideal atau enggak, itu kan beda kalau kita sama orang tua sendiri gitu. Jadi itu aku kayak pukulan banget sih, aduh gitu, anakku berat badannya kurang sedangkan aku ngurusin anak orang gitu. Jadi kayak, nah itu harus balance semuanya, itu memang challenging, tapi sekarang aku udah mulai bisa dapat lah gitu. Agak repot nggak sih menjadi ibu bupati? Ibu pejabat gitu. Apa ya repotnya? Enggak sih ya, kalau dibilang repot ya cuma gini aja sih. Kalau dulu jadwal padatnya syuting, kalau sekarang jadwal padatnya tuh sambutan di acara ini, di acara itu gitu. Tapi ya insya Allah itu bisa jadi ladang pahala insya Allah buat aku, bisa jadi amal buat aku juga. Kenapa? Karena ketika aku ada di satu tempat dan orang mendengarkan aku, itu kan kesempatan aku buat pesan apa nih yang aku titipkan gitu. Kayak kemarin terakhir sebelum aku kesini ada ulang tahun salah satu pesantren, itu yang datang banyak banget ya, 1.000-2.000-an lebih lah gitu. Aku bicara sama banyak santri di sana, terus aku titip pesan bahwa jadilah orang muslim yang bisa menjaga kesehatan dengan cara
memilih makan makanan yang baik buat tubuh. Jadi halalan toyiban, nggak cuma halal, tapi kadang kita suka lupa harus toyib, bermanfaat buat tubuh. Nah kita kan sekarang kadang-kadang makan tuh manis-manis aja, tepung aja, gula aja. Nah itu kan kenyang, tapi kan nggak ada vitaminnya buat badan. Padahal baginda Rasul nyontohin kita apa? Makan buah dulu sebelum makan gitu, terus berhenti sebelum kenyang. Dan yang dimakan sama Rasul itu kan sehat-sehat, buah, daging gitu kan. Kayaknya Rasul kayak nggak makan cilok gitu-gitu ya. Jadi kan bukan masalah nggak ada sih, tapi kan pasti pada zaman Rasul ada pilihan makanan yang lebih tidak bergizi. Aku yakin pasti ada, apapun itu pasti ada. Tapi kan yang dimakan sama Rasul kurma yang bergizi gitu. Nah sedangkan kenapa kita tidak ngambil itunya, nggak ngambil bener-bener kalau kita bener bilang cinta sama Rasul, ya kita ikutin dong cara makannya beliau gitu. Oke. Kamu kan masih muda. Nah itu kan aku cerita ke orang-orang, jadi pengennya sih bismillah paling nggak ada berapa orang yang ngikutin aja, insya Allah kan itu bisa jadi amal jariah buat aku. Aku mikirnya sekarang gitu aja. Kamu kan masih muda, terus menjadi ibu pejabat, jauh dari kata artis yang kemarin kamu jalani. Ini gimana nih kamu nih? Jauh dari kata artis tuh gimana ya? Aku tuh kadang suka bingung sih, karena aku kadang nggak ngerasa kayak harus di treat yang spesial yang kayak gimana. Aku tuh biasa aja ya, aku ya memang begini gitu. Mau mendampingi suamiku menjabat sebagai bupati atau tidak pun ya aku gini gitu. Cuman bedanya mungkin aku harus lebih bisa menempatkan diri karena aku muda tapi dituakan gitu. Jadi misalkan banyak anggota-anggota aku itu yang usianya udah 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, usia-usia orang tuaku. Sedangkan mereka manggil aku ibu gitu. Nah, itu aja sih, sebenarnya itu aja. Tapi kalau di luar acara formal aku sangat santai banget sama mereka. Ayo makan bareng, duduk bareng, ayo ngobrol gini. Jadi aku memotong hal-hal yang dulu mereka tuh kalau ngomong sama atasan tuh takut. Karena kayak takut gitu, kayak nggak tahu deh, nggak enakan. Sedangkan kalau aku udah aku santai, dan aku insya Allah bukan tipikal orang yang sakit hatian gitu. Maksudnya ngomong aja gitu. Terus kalau ada yang nggak baik kita bicarakan baik-baik, solusinya apa udah gitu aja. Jadi kalau kita mau berdebat dengan cara yang baik, tapi selesai masalah itu udah kita temenan lagi biasa aja gitu. Kalau aku sukanya begitu, jadi nggak boleh pakai perasaan gitu. Tapi kan orang nggak gampang ya, awal-awal banyak yang agak takut. Kalau sekarang mereka udah teman-teman nih, aku ibu-ibu lah di daerah tuh sekarang udah sama aku udah lebih terbuka gitu, udah bisa ngomong tuh udah santai sama aku. Kehidupan di kota dan di desa kan beda nih, di Jauh daerah. banget, Nah, lu biasa ingat terus sepi jam sekian udah sepi, kayaknya seperti apa lu rasain di sana? Aku bersyukur loh, somehow aku justru bersyukur aku pindah ke daerah yang aku ngerasa dulu aku punya pemikiran gini, paling enak tuh tinggal di Jakarta lah, apa-apa ada, semua ada, fasilitas kesehatan, pokoknya segala macem, buat fasilitas kecantikan, apapun semua ada di Jakarta, sekolah juga semua yang terbaik ada di Jakarta lah, most likely ya, kebanyakan sebagian besar. Enggak lah, enakan. Tapi kan dulu pikiran beberapa orang desa berpikir bahwa nggak enak tinggal di kota, enakan tuh di desa. Nah itu kan aku tanda tanya besar, apa sih emang enaknya tinggal di desa? Sekarang begitu aku tahu aku tinggal di desa, aku tuh baru ngerasa, oh iya ya, ini ya enaknya ternyata. Salah satunya tuh apa, gotong royongnya mereka kalau nggak punya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, itu bisa ngetok tetangga, minta dong bawang merah, bawang putih gitu. Kita kalau di Jakarta mungkin nggak, bapak-bapak dan ibu ngetok tetangga minta bawang merah, bawang putih. Agak malu-malu ya. Bukan masalah malu, beli yang ada kan, nggak ada istilah begitu. Kita kalau di sana tuh butuh apa, jahe tinggal metik sendiri. Nah itu kan yang nggak kita rasain di kota besar. Jadi gotong royong seperti itu yang aku ngerasa, oh ini ya iya ya enaknya ternyata. Terus udara juga lebih bagus, kualitasnya lebih bagus. Terus kita juga nggak terlalu bising karena kan suara kicauan burung tuh masih kedengeran, suara jangkrik malam-malam. Jadi tuh nikmat banget. Jadi aku yang, oh ini ya alasan orang desa itu kan suka nggak mau tinggal di kota gitu, karena mungkin orang kota juga nggak mau tinggal di desa karena belum pernah merasakan itu juga mungkin ya. Kalau itu pengalaman aku pribadi aja sih. Biasanya kalau malam-malam itu lo renungin apa sih? Merenungkan apa sih misalnya? Kalau ada anak yang maunya di soalnya di Jakarta. Nah kalau anak sendiri maunya tetap di desa, tetap di Kendal. Kendal kan cuma 30 menit dari Semarang, jadi anakku sekolah di Semarang. Oh. Gitu, tiap hari bolak-balik sih. Udah capek juga ya? Capek sih Jakarta BSD lah, tapi kita kan udah biasa ya di mobil 45 menit, 30 menit. Iya. Mungkin kamu buat rumah tangga sendiri kan, rumah tangga anak baru satu, untuk menjaga keharmonisan. Apalagi kamu harus Jakarta, Kendal kayak gitu kan, juga waktu ketemu suami juga jarang. Gimana menjaganya? Tadi tuh suamiku baru video call, komunikasi sih paling penting. Tapi
yang namanya perkawinan, yang namanya pernikahan pasti ada challenge-nya masing-masing. Dan proses pembelajarannya itu menurut aku seumur hidup. Jadi walaupun orang yang udah menikah 15 tahun pun juga pasti masih belajar terus gitu. Dan ya tapi itulah ibadahnya, itu kan ibadah seumur hidup gitu. Jadi caranya aku sama suami adalah belajar buat punya komunikasi yang bagus, karena menurut kita itu adalah salah satu kunci. Karena kalau kita nggak punya komunikasi yang bagus, apalagi sekarang aku ngedampingin suami yang memang tanggung jawabnya masya Allah besar banget, aku pun juga harus bisa memposisikan diri gitu. Mana hal-hal yang perlu aku sampaikan, mana yang nggak perlu aku sampaikan, dan nggak cuman apa yang aku sampaikan tapi timing waktunya gitu, karena aku tahu suamiku pressure-nya di luar besar banget, begitu masuk rumah kan maunya tenang, maunya nyaman. Jadi jangan sampai aku cuma punya hal-hal yang dalam tanda kutip kayak protes lah sama beliau gitu. Jadi biasanya aku nunggu keadaan enak dulu, nyaman dulu, baru aku sampein, baru aku utarain gitu. Jadi benar-benar kalau kita perempuan tugasnya salah satunya adalah ya harus menjamin kenyamanan buat suami di rumah sih, dan itu nggak gampang. Berarti kamu sekarang lebih meredam ya? Mungkin bisa dibilang begitu ya, karena nggak tahu, kalau dulu suamiku pengusaha gitu ya, itu kan memang ya urusannya suamiku adalah kepada dirinya pribadi dan karyawannya gitu, yang karyawannya berapa orang sih gitu. Tapi kalau ini kan 1 juta penduduk gitu, yang aduh tanggung jawabnya tuh masya Allah tabarakallah. Apalagi kalau makin aku baca banyak buku tentang sirah nabawiyah, tentang para pemimpin zaman dahulu dan gimana tanggung jawabnya dunia akhirat, itu kan kayaknya rasanya wow, nggak main-main ya gitu. Jadi benar-benar ya gimana caranya aku bisa dampingin suami aku dan bikin suamiku nyaman, segitu aja. Lu kan ibu muda yang emosi masih tinggi. Bagaimana lu mengatasi kalau misalnya lu capek, tiba-tiba suami minta ini sebenarnya itu, terus disuruh lagi kamu harus ketemu ini. Itu kan pada saat emosi itu ada, bagaimana caranya? Aku ngatur waktu. Dulu aku pernah terlalu capek. Kalau terlalu capek tuh bahaya banget. Aku capek, suamiku capek. Jadi kalau bisa diatur, apapun suami prioritas. Dia adalah pemimpin. Aku kan hanya mendampingi. Jadi kalau bisa dibikin jadwal segimana semaksimal mungkin untuk jadwal aku harus punya waktu me time. Aku harus punya waktu sendiri. Aku harus punya waktu tenang sendiri gitu. Jadi ya supaya ketika aku ketemu sama suami nggak sama-sama capek. Kalau sama-sama capek itu bahaya banget. Cuman pernah juga sih ketemu sama-sama capek, ya udah diem-dieman aja dulu, diem-dieman. Tapi kan diem-diemannya cuman berapa jam gitu loh, atau nggak pas diem-dieman cuman malam itu doang, tidur, besok paginya kan kita udah sama-sama fresh. Nah itu udah normal lagi gitu. Sempat ribut kecil nggak? Kalau ribut mah namanya rumah tangga, semuanya ada aja. Yang kecil-kecil nggak penting, tapi yang penting kan nggak essential gitu. Yang penting bukan yang besar atau kayak gimana, enggak. Dan yang paling penting adalah durasinya menurut aku sih. Jadi kalau ribut-ribut kecil terus suamiku ngalah, ribut-ribut kecil aku yang ngalah gitu. Jadi kita bareng-bareng lah gitu. Untuk mengatasi keributan itu biasanya kamu ngapain, Mas? Apa? Mengatasinya. Ngatasin apa? Keributan itu sama suami biasanya ngapain berdua? Ngomong, karena aku udah tahu bahwa laki-laki nggak bisa nebak pikiran perempuan. Jadi perempuan memang harus ngomong gitu. Kalau kita kan perasaan gengsi dong, nah itu tuh udah nggak bisa tuh, drama-drama kayak gitu udah nggak sempet deh ngomong. Aku nggak suka kamu gini, jadi jelas gitu. Dan laki-laki itu kan cara berpikirnya masalah solusi. Kalau kita kan masalah perasaan muter-muter baru ujungnya solusi. Nah itu tuh yang harus di-cut gitu. Dikit dong Cak, melihat yang lagi ramai sekarang nih, masalah rumah tangga, KDRT segala macam. Kamu sendiri gimana nih tanggapan kamu? Aduh sedih ya, karena itu salah satu isu yang sebenarnya aku pun sekarang lagi galakan untuk meningkatkan kesadaran para perempuan di daerah-daerah dan di desa-desa untuk bisa berani speak up atau bersuara ketika memang tersakiti di dalam rumahnya gitu. Maksudnya apa? Sorry, say what Kasih ya? Sorry. Ya, Kasih yang jatuhin tadi ya? Say what? Sorry. Bilang apa? Kasih kan bisa minta maaf. Sorry. Jadi karena sebenarnya perlindungan hak perempuan itu kan ada di bawah dinas DP2. Kalau di Kabupaten Kendal tuh namanya DP2KB gitu ya, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu memang punya tugas untuk mensosialisasikan ketika perempuan mendapatkan kekerasan baik verbal maupun non verbal, apa yang harus dilakukan. Tapi lagi dan lagi sulit sekali untuk menegakkan hukum kalau yang dilawan adalah budaya atau kebiasaan, karena memang itu hal yang abu-abu itu seperti apa sih gini.
di dalam rumah kita nggak tahu apa yang terjadi, di luar rumah terlihatnya baik-baik aja, padahal di dalam nggak baik-baik aja gitu loh. Nah, terus apa yang harus bisa kita lakukan? Kita harus bisa meningkatkan kesadaran perempuan bahwa perempuan itu punya hak untuk nyaman di dalam rumahnya sendiri gitu. Gimana caranya? Ya perempuan itu harus berani speak up. Nah, berbicara tentang speak up itu kan berhubungan dengan edukasi perempuan. Biasanya perempuan maaf banget yang mungkin kurang teredukasi, buat bicara aja kan nggak berani gitu, apalagi datang bikin laporan ke kantor polisi. Itu kalau buat di kota besar mungkin biasa, tapi buat di daerah atau di desa-desa itu suatu hal yang kayak serem banget deh gitu. Nah, itu gimana cara kita meningkatkan kesadaran itu gitu. Dan sebenarnya menurut undang-undang peraturan di negara Republik Indonesia pun, bahwa kita kalau sebagai tetangga, kita tahu loh ada tetangga kita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, itu kita tetangga boleh loh ngelaporin. Sebenarnya kan gitu. Tapi kan kalau tetangga ngelaporin nanti diomonginnya apa lagi? Ngapain sih tetangga ngurusin rumah tangga orang? Misalkan begitu. Jadi memang itu adalah kesadaran masing-masing. Tapi kalau yang aku lihat, semua itu adalah yang paling penting adalah tentang mental health, tentang kesehatan mental. Jadi kadang-kadang ketika ada misalkan kasus KDRT gitu ya, dalam rumah tangga, itu kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat hanya si sosok laki-laki ini jahat, tapi kita lihat ada Akibat ya. ada pengalaman buruk apa yang dirasakan oleh si laki-laki ini dulu ketika waktu masih remaja atau ketika dia masih kecil. Jangan-jangan dia pernah melihat orang tuanya seperti itu, atau jangan-jangan dia pun juga korban gitu. Jadi dia juga melampiaskan cara, karena dalam apa ya, menurut orang tersebut mukul itu biasa, padahal buat kita yang seharusnya normal itu nggak biasa gitu. Jadi itu kan sebenarnya mental health, dan orang kalau mental health kan harus harus dirawatnya tuh dalam tanda kutip harus ada terapinya gitu. Tapi menurut lu itu kalau melaporkan terus mencabut, apakah itu menjadi solusi buat wanitanya sendiri? Kalau kayak gitu, wallahu alam ya, karena tergantung siapa yang melaporkan dan siapa yang mencabut. Tapi kalau yang melaporkan dan mencabut adalah orang yang dicontoh sama banyak orang, itu tanggung jawabnya besar banget gitu kan. Kasian kan orang-orang yang tadinya perempuan-perempuan yang wah oke deh aku berani nih. Berarti kalau ada yang suatu hal suami mukul aku kan nggak boleh harusnya gitu kan. Aku berani nih ngelaporin, tapi ternyata contohnya nggak jadi lagi deh gitu. Itu kan efek dominonya banyak banget. Jadi ya tergantung lah siapa yang melaporkan dan siapa yang mencabut, walaupun memang itu hak pribadi masing-masing, tapi harus memikirkan efek tanggung jawab yang udah Allah kasih ke kita sebagai public figure, dikenal banyak orang. Nah, itu tanggung jawabnya apa gitu untuk masyarakat luas. Pesannya buat wanita yang kena KDRT? Buat seluruh wanita Indonesia dimanapun kalian berada, kalian berhak bahagia. Satu, kedua, jangan pernah mentolerir laki-laki yang memukul. Nggak boleh, nggak ada alasan. Di agama apapun tidak boleh laki-laki memukul. Dan laki-laki kalau mau memukul, Manci. bukan. Laki-laki kalau mau memukul, mikir deh, oh berarti ada sesuatu yang nggak baik buat diriku, dan nggak apa-apa kok datang ke psikolog. Itu tuh normal loh, datang ke psikolog itu bukan berarti kamu tuh gila nggak atau nggak waras, enggak. Normal, dan datang ke psikolog itu menurut saya menjadi kebutuhan dasar orang zaman sekarang dengan pergerakan dunia yang cepat sekali gitu. Jadi normal loh datang ke psikolog itu nggak apa-apa gitu. Jadi kalau ketika kamu rasanya masih pengen mukulin, datang deh, konsultasi deh, ngobrol deh, terapi deh, seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Buat kenyamanan siapa? Nggak usah ngomongin orang lain, buat kenyamanan diri kamu sendiri terhadap jiwa kamu. Oke. Makasih banyak, Kak. Oke.